cita-cita jadi dokter sekarang sudah hilang. Kalau pendidikan kita tinggi kan nanti juga bakal bekerja yang lebih baik daripada PRT. Kan yang nggak bisa nyetrika jadi bisa. Kan asalnya ya selalu bisa nyetrika atau nyapu. Cita-cita saya ingin jadi pengacara waktu itu. Harapan ke depan sih saya ingin keluar dari PRTA ya. Jadi penyanyi dangdut. Nggak selamanya jadi Pak RT, pengenlah kedepannya jadi penyanyi dangdut. Pengen mempunyai pekerjaan sendiri, baik dagang ataupun apa kek lah. Penting mah nggak kerja di orang lain, karena udah terasa kerja di orang lain itu nggak enak. Udah minat saya ke Bandung, soalnya saya di rumah sepi gitu. Ya suka dukanya, kalau sukanya pertama alhamdulillah bisa meringankan beban orang tua, banyak teman, dan mengenal apa itu Bandung. Mandu rumah tangga itu hanya membantu kerjaan di rumah tangga. Jadi hanya membantu, misalnya istri nyuci, mungkin dia nanti yang ngejemurinnya, apa nanti dia yang menyetrikanya gitu. Membantu itu seseorang yang bekerja di rumah tangga yang dibayar sesuai dengan yang ditawarkan oleh majikannya. Orang yang dianggap saudara, mau cewek, mau cowok, mau tua, mau muda, yang sering ngebantu di rumah, yang kita kasih penghasilan per bulan. Menurut saya pembantu itu orang yang berjasa banget dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun nggak semua orang butuh jasanya, tapi tetap aja buat orang yang sibuk itu mereka butuh banget jasa mereka. Kalau pembantu rumah tangga anak, ya pembantu tapi yang bekerjanya itu anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun. Pembantu rumah tangga anak itu babysitter. Bantu rumah tangga anak ya itu tadi sama, cuman dia khusus mungkin untuk mengasuh anak.
tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi yang kurang. Saya pernah ini minta ke orang tua pengen lanjutin, tapi ya biayanya di mana gitu. Jadi saya mikir lagi, baiknya saya kerja gitu, bisa bantu orang tua mungkin sedikitnya kalau saya bisa kerja walaupun cuma sebagai PRT. Ya kalau alasan klasiknya sih persoalan ekonomi ya. Tapi kalau persoalan ekonomi semuanya dijadikan keranjang sampah, semua alasan untuk ekonomi, kayaknya itu nggak begitu amat gitu loh. Jadi ada persoalan ekonomi bercampur dengan persoalan kultural, bercampur dengan persoalan akses pendidikan. Jadi membuat orang menjadi bukan memilih ya barangkali ya, bekerja menjadi PRT entah karena melihat tetangganya atau karena melihat diajak oleh orang tuanya atau diajak oleh temannya. Yang pertama sejarahnya itu kaitannya dengan kelompok ningrat yang memerlukan pekerjaan di domestiknya, di dalam rumah tangganya yang cukup menyita waktu, ragam pekerjaan banyak, ini macam-macam lah ya. Dia merekrut pembantu rumah tangga. Sebenarnya kerja jadi PRT itu kan memang nggak terlalu ngizinin gitu kan. Siapa itu? Ibu. Nah, katanya di rumah aja gitu kan. Cuman kalau saya pikir kan di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan, sekolah enggak. Jadi waktu itu ada paman mengajak kerja di toko katanya di Cimareme kan, tapi pas udah kesana ternyata kerja di rumah terus terus dapat seminggu keluar, terus pas keluar ada bibi nawarin kerja di rumah ya. Iya, terus di rumah ini. Ya, saya pertama berpikir ke Bandung karena kan saya sudah lama di kampung saya, berpikir kalau saya kerja kayak gini terus, saya pengen punya pengalaman. Terus saya kan punya saudara di Bandung yang kerja di Bandung tapi sama sekampung, terus minta diajak gitu. Terus diajak saya tuh ke Bandung cari pekerjaan, pengen meringankan beban orang tua gitu. Dari segi kultural itu ada dulu ya, ada menjadi pembantu rumah tangga kelompok lapisan majikan itu suatu kebanggaan ya pada masyarakat lapisan bawah. Kebanggaan karena ya itu tadi, bahwa pengabdian pada lapisan atas, pengabdian dengan reward tertentu, dengan imbalan tertentu, bisa naik posisi, bisa mendapatkan sumber daya orang-orang yang dari lapisan bawah itu. Tapi ada reward yang penting ya. Reward dalam arti bukan selalu materi. Pas pertama kerja kan saya minta ke orang tua, gak ini kan mau sekolah nggak bisa gitu. Jadi mutus aja cari kerja, nanya-nanya teman. Awalnya saya mau ke Jakarta, cuman awalnya saya ke rumah saudaranya teman, diajak. Besoknya mau ke Jakarta, udah gitu jadi gak jadi gitu. Ada nih di Pamungpek ada yang nyariin kerja, gajinya 400 katanya. Ya udah saya ke Pamungpek, dibawa sama supir Pamungpek itu Cijayana. Terus saya diterima di situ kerja tanggal 20 Juli. 20 Juli tahun 2011. Pas saya sampai ke Bandung, saya sudah di sini. Saya mau kerja apa sih, dalam hati saya bertanya-tanya seperti itu. Terus saya kan punya saudara. Saya bilang kayak gini, wah
saya kerja apa ya di sini, saya nggak punya keahlian apa-apa. Ya tenang senah, saya punya kenalan, kata uang saya. Ya udah, saya tadi ditawarin kerja apa, menjaga anak. Ya udah, saya ambil aja ya daripada gak kerja. Sayang kan udah jauh-jauh dari Garut ke sini, kalau disia-siain. Ya udah, saya ambil aja jadi gitu, jadi ngurus anak, nganterin sekolah kayak gitu. Tapi terkadang juga saya kalau ada gitu, kalau senggang benerin genteng atau bersih-bersih halaman taman gitu. Jelaslah orang-orang miskin tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih atas. Meskipun sekolah formal di sekolah dasar itu gratis. Gratis ya. Oke, jadi orang bisa baca tulis. Nah, tapi sekarang itu lapangan pekerjaan tidak sekedar memerlukan orang bisa baca tulis. Jadi kayak ada semacam kebiasaan di daerah-daerah tertentu itu orientasinya kalau sudah sekolah sampai katakanlah sampai SD atau SMP dia akan berhenti sekolah, karena sekolah agak susah maka dia akan memilih menjadi PRT. Nah, kebetulan kami juga selain program memberikan layanan ke para PRTA itu ya, itu kan ada semacam pertemuan bulanan, ada semacam penulisan. Anak-anak itu kami minta untuk menuliskan silsilah keluarganya. Nah, mulai dari sampai seingat dia aja, ada yang sampai kakek, buyut, sampai paling tinggi itu, dan mereka diminta untuk menandai siapa saja yang pernah menjadi PRT. Rata-rata mereka dalam keluarga mereka punya sejarah ke PRT-an. Entah kakeknya, entah ibunya, entah pamannya, entah bibinya. Bahkan ada dalam satu keluarga, satu PRT yang ikut penulisan, itu sampai 15 anggota keluarga pernah menjadi PRT. Kalau mungkin untuk pembantu rumah tangga anak, saya juga kurang setuju gitu ya, karena mungkin melihat dari kapasitasnya yang mungkin harusnya berada di bangku sekolah tapi tidak berada di tempat yang semestinya gitu, dan kami juga merasa itu memang tidak sesuai gitu. Anak-anak itu waktunya untuk mereka saatnya berkembang, waktunya mereka mencari pendidikan, waktunya mereka untuk bermain. Jadi bukan pekerjaan yang tepat bila seorang anak menjadi pembantu, karena itu saatnya mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ya boleh, selama itu anak-anak itu sudah dibekali dengan ilmu yang akan nanti dilakukan di pekerjaannya gitu. Jadi jangan sampai anak tersebut tidak tahu apa-apa. Ya kalau misalnya di bawah batas umur ya saya rasa tidak boleh. Ya lebih cenderung dia usia produktif untuk melanjutkan sekolah. Apalagi dengan adanya wajar 9 tahun bahkan naik sampai mungkin nantinya sampai tingkat SMA, belum saatnya lah. Dari sisi aspek keahlian juga belum siap, dari segi mental yang terutama. Jadi mental mereka ya belum siap kalau dia jadikan sebagai pembantu. Ya idealnya sih mereka harus berpendidikan dulu ya. Tetapi sekarang kan banyak sekali yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, terutama orang-orang dari daerah atau dari desa yang pelosok ya. Dan itu sebagai alternatif. Jadi kalau itu sebagai alternatif itu saya kira tidak apa-apa sebagai pembantu rumah tangga untuk mengasuh anak ya. Tetapi kalau utamanya adalah memang mereka harus pendidikan dulu ya. Menurut saya itu nggak boleh ya, karena kan setiap itu anak tuh punya hak yang dia tuh butuh kesenangan, pembelajaran, dan perkembangan kepribadian. Dan seharusnya itu ada suatu undang-undang yang mengatur tentang anak itu dan menghukum seberat-beratnya yang mengeksploitasi anak tersebut. Waktu kecil saya ada suka maupun duka. Sukanya saya punya teman ya banyak, bisa disayang sama orang tua, terus keluarga, tetangga pada baik semua.
Adapun dukanya karena keadaan orang tua saya yang keadaannya kurang nggak seperti tetangga saya, makanya ketika bermain saya selalu tertinggal sama permainannya. Kalau contohnya teman saya mah pegangnya udah yoyo yang ada lampuan, kalau saya masih pakai yoyo yang kayu, jadi berasa minder gitu karena keadaan ekonomi orang tua. Masa kecil seru sih, masa kecil. Kalau waktu di Kalimantan kan semuanya teh kayak orang transmigrasi semua, jadi transmigrasi semua. Jadi pas waktu pertama kenalan teh langsung biasa aja gitu. Kalau di sana teh hutannya teh masih asli gitu, jadi kalau main itu kayak masih kayak di Laskar Pelangi gitu. Kalau main teh kayak di sungai, terus kayak di kebun-kebun gitu kan. Permainannya juga nggak ada internet, nggak ada listrik di sana, masih kalau kayak lampu itu masih pakai minyak tanah yang kayak gitu. Jadi semuanya teh masih asli ya. Alhamdulillah dengan sekolah itu saya mempunyai wawasan, punya teman, punya guru-guru yang sayang sama saya, sehingga saya bisa belajar bagaimana bertahan hidup. Dengan sekolah itu pokoknya saya mempunyai pengetahuan. Kalau di sekolah senang sih. Di sekolah mah kayaknya nggak ada dukanya. Kalau dukanya mungkin kalau ulangan susah gitu. Ya, sebenarnya menjadi anak di Indonesia itu sial aja ya sebenarnya ya, sebab mereka di satu sisi sering dipersepsikan sebagai generasi masa depan, ya kan? Tapi mereka ada satu pernyataan dari forum anak, jadi Anda boleh memandang kami masa depan, tapi pandanglah kami juga sebagai masa kini. Sebab yang orang dewasa pikirkan tentang anak-anak pasti selalu berpikir masa depan, bukan saat ini. Padahal anak-anak saat ini itu menentukan juga masa depan. Ibu terapa damelan nanti itu, Bu? Ente. Damelan awal di Bandung teh. Ente. Tadi itu hoyong liburan gitu nyarios ngan pidu anak cenah. Mama hoyong liburan, hoyong terang ban gitu. Oh gitu. Mau dilanjut sekolah, kata guru, Santi sekolah aja. Kata saya, Santi jangan. Kenapa? Ongkosnya nggak ada. Kalau di sini kan jauh sekolahnya, sampai minimal 7.000 sehari ongkosnya. Gitu. Bis kate ai sekolah diteraskeun hoyong ngan karunya cenah ka mama jeung sareng ka bapak gitu. Yang di Jakarta ge pan ceurik anu di Jakarta ge anu di Jakarta ayeuna ceurik hayang SD SMP anjeunna gana punung Pak. Hayang sekolah ka SMP. Da teu keur mayar keneh gitu istilahna. Da kumaha deui. Acuk oge pa diaurkeun ka. Diaurkeun acuk bener. Di Rulu da hayang sekolah teh ya. Pendidikan mah terutama di zaman ya 20 tahun, 30 tahun terakhir ya mahal. Jadi orang-orang dari lapisan bawah sulit untuk bisa mengenyam pendidikan. Oke, pendidikan dasar bisa gratis katanya. Ya oke, gratis. Tapi untuk melanjutkan ke pendidikan lanjutan, menengah, atas, negara tidak bertanggung jawab untuk menggratiskan itu pendidikan. Ngadamel teh anu henteu ieu tina waktu we tepan. Modelkeun upami di netepan teh upami ieu aya naon upami duhur gitu netepan heula gitu. Asar netepan heula gitu upami dugi ka asar. Hoyong anu kumaha anu ieu weh anu ringan gitu. Tapi gajina hoyong anu ageung. Ya, Jenggemkeun hoyong sekolah gitu kan karunya ka mama wios cenah cenah dugi ka SMP we cenah ke sekolah oge da atas tiasa maca mah. Supaya bisa maca di nulis we cenah. Da ngaos tiasa. Da risah mah da nya kitu duka eta mah murang kali eta mah hiji gitu. Otakna rada ieu rada cerdas gitu ngana ngaos.
ari sepuh mah doakeun nya hoyong mah sukses gitu. Boga dosa roge hoyong kanu tiasa usaha nya nu ka ayeuna tanggal walar segala-galana gitu ka hoyong. Enggak, kalau Santi ya teman-teman Santi itu cuman kalau di sini ya masuknya tuh nikah aja kelas 3 SMP itu. Oh gitu. Cuman Santi aja sendiri yang itu yang keluar yang kerja jadi di Bandung. Ya, jadi hak-hak yang dimiliki anak itu prinsipnya dasarnya itu ada 4 sebenarnya. Hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berlindungi, hak untuk berpartisipasi gitu ya. Tapi turunan teknisnya itu ada semacam hak untuk pendidikan, hak untuk melakukan kesehatan, hak untuk mendapatkan kelahiran, nama dan keluarga negaraan dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan seorang PRT, seorang anak bekerja dan menjadi PRT, maka ada beberapa anak yang terabaikan. Misalkan ya, lantas sebagian besar sudah tersekolah, maka hak atas pendidikannya menjadi hilang. Gitu. Terus hak untuk mendapatkan perawatan dan kasih sayang orang tua menjadi hilang. Lantas mereka terpisah. Hak untuk bermain, memanfaatkan waktu senggang juga hilang. Lantas mereka tidak bebas. Persoalan yang dihadapi oleh PRTA, menurut PRTA ya, yang selama di catatan-catatan mereka itu lebih ke arah bahwa mereka tidak leluasa untuk bermain, memilih teman, untuk berhubungan dengan lingkungan luar. Itu problemnya itu yang paling banyak dirasakan. Di pedesaan belum tersosialisasi banyak tentang undang-undang hak anak. Nah, orang desa kalau anak-anak di atas ya 10 tahun, 12 tahun, ya samalah dengan orang dewasa. Pandangannya kan harus bekerja. Ya dari situlah. Jadi orang tuh merekrut tanpa memandang usia berdasarkan undang-undang. Jadi mau gimana? Nah, negara juga saya salahin negara itu. Tidak bertanggung jawab itu untuk sosialisasi itu. Tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi negara jangan tidur gitu. Negara harus bekerja. Pertama, negara harus mengetahui di mana saja PRTA. Misalkan di Bandung ya, pemerintah kota itu harus tahu di mana PRTA itu berada. Di rumah-rumah mana saja mereka berada. Nah, jadi mereka harus diberikan akses terhadap pendidikan. Sebab persoalan biasanya kan pemerintah kota atau negara itu kan selalu beralasan begini. Sudah ada kok sekolah di sana, PKBM di sini, paket A di sana. Bagi PRTA persoalannya itu bukan pada ketersediaan, tapi pada aksesibilitas. Bisa jadi sekolah itu ada di depan rumah majikan, tapi selama majikan tidak mengizinkan itu tidak bisa. Kalau kerja sama sekolah mungkin ribet kan ya, gak enaknya kalau seandainya kan sekolah mungkin ada kegiatan. Oh ini, jadi mungkin kalau nanti udah izin gak enakan saya sambil kerja gitu. Yang diminta dari majikan adalah keleluasan waktu antara jam segini anak diperbolehkan sekolah. Persoalan biaya itu negara. Jadi PRT itu ibarat sebuah wilayah tanpa tuan gitu loh. Jadi mereka itu dinas tenaga kerja merasa itu bukan bagiannya. Lantaran itu pekerjaan informal, sektor informal. Dinas sosial juga bukan, dinas pendidikan juga bukan. Jadi kalaupun ada yang mengintervensi itu hanya sebatas program. Kalau program berarti kan itu hanya durasi waktu saja, temporer gitu ya, bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi. Memang kita harus akui ya bahwa kita itu kadang-kadang kita tuh negara hukum tapi terjebak menjadi negara undang-undang gitu loh. Apa-apa dibikin undang-undangnya, apa-apa dibikin kebijakannya kayak gitu ya. Padahal persoalan undang-undang itu, persoalan hukum kebijakan itu bukan hanya persoalan pembuatan kebijakannya, tapi juga pada implementasinya, bagaimana budayanya. Nah, tapi kami positif ya. Misalkan gini, Laha saja, ya, Laha sebagai warga ya, elemen warga itu dari tahun 2006 sampai sekarang itu sudah bisa mengakses sekitar 1.400 PRTA
ya, dan majikan mengizinkan. Apalagi negara yang datang yang punya kewenangan, gitu loh. Ini persoalannya persoalan will aja. Saya bangun dari jam 4:30 pagi, terus bikin sarapan untuk majikan kan, terus beres-beres. Setelah beres-beres pekerjaan rumah selesai, istirahat sampai jam sampai malam lah. Kalau nggak ada pekerjaan lagi emang istirahat full. Nah tapi kalau masih ada yang belum beres kan dikerjain lagi. Enak, majikannya nggak rewel, baik. Bangun jam 5, jam 9 udah bisa berangkat, jadi udah kerjaan juga gak terlalu banyak, beda sama waktu di Cikelet. Jam 4 subuh sudah bangun, udah harus masak, beres-beres semuanya. Jam 7 mesti udah ada di toko, beres-beres juga, lap-lap atau apa, terus melayani para pembeli. Itu capeknya minta ampun. Bekerja sebagai PRT itu emang capek juga ya, terus ada rasa bosan, jenuh karena mungkin di sekitar itu aja. Sering diledek kayak gini, ih itu kan pekerjaan cewek jaga-jaga anak, kok kamu bisa kerja kayak gitu? Jaga apa-apa, kan saya mempunyai niatnya cari uang, cari nafkah buat keluarga, bukan mau kerja apa aja, yang penting halal, itu kan prinsip saya. Pekerja rumah tangga anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pertama, lantaran itu tidak jelas regulasinya, ya kan? Tidak jelas siapa tuannya. Pertama, karena tidak ada regulasinya, maka tidak jelas siapa tuannya. Kemenaker kah? Kemensosek juga enggak, kayak gitu. Nah, karena tidak ada itu, maka tidak ada standar bagaimana pekerjaan itu, jam kerjanya, hari kerjanya, upahnya itu nggak ada. Jadi kondisinya pun nggak ada standarnya, nggak ada aturannya. Jadi semuanya sangat tergantung kepada kebaikan dan baik atau buruknya majikan. Nah berbahaya sekali bagi seseorang yang menggantungkan keadaan dirinya itu tergantung pada kebaikan orang lain. Yang kedua, sebenarnya yang kami temui itu bukan pada kasus-kasus ya, misalkan kan kalau kita bayangkan tentang yang kita bayangkan tentang PRT biasanya kan tentang kekerasan, diperkosa gitu ya. Data di kami itu yang clear aja ya, dari tahun 2010 yang saya masih ingat sampai sekarang itu 455 kita dapat tayangan. Itu hanya satu yang mendapatkan seksual ya. Terus sekitar 15 yang mendapatkan kekerasan fisik gitu ya. Jadi sangat kecil. Jadi itu bukan kecenderungan, tapi sekali lagi bukan berarti itu bukan masalah. Bagi saya masalah itu ya. Tapi itu bukan persoalan utama. Persoalan utama di PRT dan PRTA adalah regulasi. Misalkan semua PRTA itu mengalami jam kerja yang panjang. Jam kerja yang panjang, terus apalagi upahnya kecil-kecil, terus hari libur. Nah itu kan semua wilayah negara. Kalau dibagi rata, dibagi tiga ya, Bandung, luar Jawa Barat, yang paling banyak justru dari Bandung. Nah ini kan dulu PRT biasanya dari luar daerah ya, justru udah beberapa program kita Bandung itu paling banyak. Jadi pemerintah kota nggak bisa lagi ngomong itu bukan orang Bandung, itu orang Bandung kok, itu warga mereka, itu warganya Pak Wali Kota gitu, atau warganya gubernur kalau dia orang Jawa Barat ya, atau dia warga Indonesia kalau dia presiden gitu kayak gitu. Jadi dia orang Indonesia, dia orang Jawa Barat, dia orang Bandung paling banyak itu. Yang kedua orang Jawa, orang luar Bandung itu dari Garut paling banyak. Kedua Kabupaten Bandung, ketiga Tasik. Gitu. Jadi wilayah selatan. Nah, tapi yang paling clear kita tahu sekarang adalah sekarang orang Bandung, pemerintah kota Bandung atau Jawa Barat, jangan ngomong apa-apa, jangan ngomong bahwa ini bukan orang Bandung, bukan orang Jawa Barat. Paling banyak sekarang PRT, udah 2 kali program kita itu orang Bandung. Jadi persoalannya bukan lagi memulangkan, kan biasanya kan kalau pendekatannya adalah anak itu diambil, dipulangkan buat disekolahkan. Sekarang kan anaknya orang Bandung mau dipulangkan ke mana? Berarti yang sakitnya bukan keluarga, bukan anak, tapi masyarakatnya udah sakit.
Bandung itu. Artinya Bandung sudah memproduksi PRTA gitu loh. Jadi kayak gini, bagi PRTA yang sudah bekerja, itu kan mereka harus sekolah. Mereka biar apa? Biar mereka mengakses pekerjaan yang lebih tinggi, yang membutuhkan ijazah. Nah, tapi kan mereka tidak punya uangnya negara, ya kan? Iya. Nah, bagaimana diizinkan? Ya majikan harus mengizinkan. Uang kursus aja diizinin, apalagi sekolah, gitu loh. Bahkan kita menemukan juga ada yang majikannya itu ya, misalkan dari kita kan dasar ya, kursusnya itu ada yang melanjutkan sampai ke tingkat mahir sampai terampil oleh majikan, biaya ongkosnya. Ada juga yang bahkan sampai menyekolahkan. Yang terjadi adalah publikasi bahwa PRT itu kalau permasalahan itu pasti tentang kekerasan seksual dan sebagainya. Menurut saya itu adalah upaya negara untuk bersembunyi dari tanggung jawabnya. Iya, yang sering terjadi, yang dialami ya. Iya. Coba dari 100 orang ada nggak berapa orang yang dipukul sama majikannya? Nggak nyampe mungkin 10, mungkin 5. Tapi dari 100 orang pasti semuanya jam kerjanya panjang. Itu wilayah negara gitu loh. Mungkin media juga ya, media nyorotnya tentang masalah-masalah begitu. Seolah sehingga kalau kita membayangkan mendengar nama PRT atau PRTA, asosiasi kita langsung merujuk kepada kekerasan seksual, dimarahi atau apa, direndahkan martabatnya kayak begitu. Padahal itu betul terjadi, ada. Saya tidak menafikan itu. Tapi kecenderungan masalah bukan di situ gitu loh. Kalau kita mau, artinya kalau pendekatan begitu kan pendekatan personal, pendekatan kasus. Sementara kita pengen ada pendekatan sistem, sebuah sistem yang harus berubah, bukan kasus yang berubah. Saya punya impian, saya tidak mungkin jadi PRT selamanya. Saya sekarang lagi ingin belajar lebih mendalam lagi tentang busana pakaian, cara-cara menjahit sampai bisa, insya Allah. Buat rencana ke depan, setelah saya lulus dan mempunyai sertifikat, mungkin saya langsung melamar pekerjaan baru untuk menggunakan sertifikat menjahit yani itu. Rencananya saya habis lebaran ini keluar mau masuk ke garmen. Saya memilih ke garmen karena untuk menggapai cita-cita saya menjadi pembisnis.